Selanjutnya poin ketiga. Dzikrus millahi indal jima. Yaitu mengucapkan asma Allah ketika jima. Wa min asbabil lati tu'inu 'alal wusuli ilal waladi salih ad-du'a'u indal jima. Di antara sebab-sebab yang membantu sampainya kepada anak saleh, melahirkan anak saleh adalah ad-du'a'u indal jima, yaitu berdoa ketika berjima. Yaitu berdoa ketika berjima. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu." Kalaulah salah seorang di antara kalian apabila mendatangi istrinya, kalau mendatangi istrinya, yakni menginginkan untuk berjima, mau berjima. Qala, maka dia mengucapkan bismillahi, bismillah, dengan nama Allah. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah janibna. Ya Allah jauhkanlah aku. Ya, minta dijauhkan. Jauhkanlah kami, ada janibni juga. Allahumma janibna syaitan. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang kau rizkikan terhadap kami. Itu doanya. Faqudiya bainahuma, lantas ditakdirkan antara keduanya waladun, seorang anak, lam yadurrahu, setan itu tidak memadaratkannya. Ini adalah merupakan doa yang diawali dengan bismillah. Bismillah di sini, ba di sini, alba, adalah lil isti'anah, untuk minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Jadi selalu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga maknanya di sini adalah maknanya isti'adzah, minta perlindungan. Ya. Bismillah asta'idzu. Bismillah, dengan nama Allah aku berlindung, wa atahassanu. Ya. Jadi bismillah, kemudian aku berlindung. Kenapa kita harus membaca ini? Karena sesungguhnya setan kadang ikut serta dalam muasyarah, ya. Dikatakan oleh Khalid As-Sabat. Jadi yusyarikuhu fil muasyarah, ikut serta dalam pergaulan tersebut, ikut mencumbu, ya, ikut bersama-sama. Sebagaimana juga seorang yang makan, ya, yang makan, mengkonsumsi makanan atau minum, tidak mengucapkan bismillah, kan bukankah setan juga ikut makan dengan makanan tersebut? Sehingga orang itu tidak kenyang-kenyang. Seorang mukmin dikatakan makanan satu bisa untuk berdua, kan gitu ya. Dua bisa berempat, kan gitu ya. Kalau makanan yang kesetanan, masuk setan di sana, itu mukbang segera gini ya. Nah, di sini ada kameranya, ya. Itu habis. Nah, yusyarikuhu syaitanu, ya. Setan ikut, ya, karena tidak membaca bismillah. Apakah dalam tayangan-tayangan itu mereka mengucapkan bismillah? Ya. Karena dikatakan orang kafir itu adalah si ususnya itu panjang. Ya, entah perutnya sama tapi ususnya panjang, katanya. Seperti itu. Jadi bismillah itu supaya setan, ya, tidak ikut campur, ikut-ikutan, ya, bersama-sama kita. Juga bismillah itu, ya, menjadikan satar, menjadikan penghalang, ya.
menjadikan penghalang. Penghalang dari pandangannya dengan aurat kita. Ya. Itu dengan kita mengucapkan bismillah. Maka disyariatkan juga ketika kita menanggalkan pakaian yang menjadi telanjang, kita juga mengucapkan bismillah kan. Ya. Sebelum menanggalkan pakaian itu. Supaya apa? Supaya setan tidak melihat kita. Ya. Bisa setan itu ketika melihat aurat kita lantas mencintainya. Ya. Ya. Bukan hanya laki-laki. Bukan setan laki-laki yang mencintai perempuan, tapi biasa setan perempuan juga cinta ke laki-laki. Wah, maco ya seperti itu. Jadi dekat terus ya, seperti itu. Begitupun kepada perempuan ya. Seperti itu ya. Ada yang sering kemasukan setan karena tidak mengucapkan bismillah. Ya, itu diantara faidah dari bismillah. Allahumma janibna, ya Allah jauhkanlah kami, janibna iyahu, jauhkanlah kami darinya, dan jauhkanlah setan dari kami. Jadi sing jararauh gitu. Ya, al-muba'adatu minha. Ab'idhu anna. Jauhkanlah dia dari kami. Ya. Ini kandungan dari Allahumma janibna syaitan. Wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa-apa yang kau telah rizkikan kepada kami. Apa yang terpikir oleh Bapak Ibu sekalian tentang minta penjauhan ketika mau jima dari apa-apa yang kau telah rizkikan terhadap kami? Apa? Apa? Pak? Apa? Jauhkanlah ketika mau jima, jauhkanlah ya Allah dari apa-apa yang engkau, setan ini dari apa-apa yang engkau telah rizkikan kepada kami. Apa Pak kira-kira? Jadi supaya merenungi makna doa mau jima teh. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Semenit udah pas charging ya. Ya. Tapi tahu gitu maknanya. Apa? Apa? Anak, ya. Karena ini dalam rangka pendidikan anak. Jadi ya ma razaqtana, jauhkanlah dari apa-apa yang kau rizkikan kepada kami, yaitu berupa anak. Selain anak. Pak Ustadz. Selain anak. Yang pertama adalah anak yang terpikirkan karena ini adalah mau mendidik anak, mau proses membikin anak gitu. Apa? Jadi kehamilan anak. Apa? Bisa Zikri ada? Antum searching bukan? Bisa searching. Sudah ketemu? Selain anak, kehamilan anak, yaitu rizki. Apa? Ya? Kesolehan anak. Yang dirizkikan. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang kau rizkikan itu termasuk juga jima itu sendiri. Jima itu sendiri rizki enggak? Masa enggak ingat? Itu rizki ya, itu rizki. Ya, jima juga adalah merupakan rizki. Ditinjau bahwa rizki itu, apa rizki itu? Mayantafi'u bihil insan. Apa yang bermanfaat bagi manusia. Manusia mengambil manfaat. Ada manfaat jima? Banyak. Ya, banyak manfaat jima itu. Jadi apa-apa yang bermanfaat kepada badan kita, ya, apa-apa yang bermanfaat pada ruh kita, jasmani, rohani kita, ya, apa-apa yang bermanfaat di dunia kita, apa-apa yang bermanfaat di akhirat kita, yang bermanfaat di dunia ada makan segala macam ya, yang bermanfaat
untuk akhirat kita al ilmu, ya, ilmu adalah rizki kan gitu. Seluruhnya adalah rizki. Maka jima adalah merupakan rizki karena bermanfaat bagi badan kita. Yang ditinjau dari berbagai sisi adalah bermanfaat. Ya, bermanfaat. Apa manfaatnya? Kata Ibnul Qayyim, fawaidul jima itu yang pertama adalah hifdun nasli, yaitu menjaga keturunan. Wadawau ila an tatakamalal iddatu allati qaddarahallahu buruzuha ila hadzal alam. Jadi menjaga keturunan sehingga tetap bertahan dan berkembang sampai jumlah tertentu, ya, semakin banyak karena berkembang biak dengan jima tersebut yang bisa memakmurkan alam ini gitu. Dengan apa? Dengan jima. Gitu. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ikhrajul ma'il ladzi yadurru tibasihi wa ihtiqanuhu yaj'aluhul badan. Jadi yang kedua adalah ikhrajul ma'al ladzi yadurruh tibasuhu wa ihtiqanuhu bijumlatil badan afat. Mengeluarkan air yang madorot kalau ditahannya. Si air itu kalau tidak dikeluarkan, air mani itu kalau tidak dikeluarkan itu madorot, ya. Dalam jumlah tertentu terus menumpuk di badan itu akan madorot. Dengan dikeluarkan dengan jima, maka itu jadi tidak jadi bermanfaat, jadi sehat ke badan. Yang ketiga adalah memenuhi keinginan, memenuhi nafsu, keinginan kita. Dan juga menuai kelezatan, wa nailul ladzah, wa tamattu' bin ni'mah, dan juga bersenang-senang dengan kenikmatan. Dan itu sendiri adalah merupakan faidah yang akan dirasakan nanti di surga, ya. Dengan berbagai kenikmatan, makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya juga adalah dengan bidadari, kan gitu. Seperti itu. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya. Kata para dokter mengatakan itu adalah menjaga kesehatan, ya. Jima itu menjaga kesehatan. Ada 10 kesehatan. Yang pertama mencegah sakit jantung, ya. Yang kedua tidur lebih nyenyak, meningkatkan fungsi otak, mencegah penuaan. Jadi selalu muda gitu, ya. Cepat tua mungkin kurang, ya, sering ditahan atau sering ditolak istrinya, ya. Membantu mengurangi rasa sakit. Sok bapak ditajong, jima kurang rasa sakit, ya. Mengurangi stres. Mungkin stres kita itu karena kurang jima, ya. Membakar kalori, Pak, ya. Memperkuat ketahanan tubuh sebagai mood booster, ya. Meningkatkan libido, itu manfaat jima dikatakan para dokter, ya. Juga ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh jima ini, kata para dokter, seperti migrain, liur, pusing, ya, itu bisa sembuh dengan jima, ya. Pusing, kulit kering, flu, ya, banyak kali kan. Itu bisa disembuhkan dari jima. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini jangan ogah-ogahan, ya. Dalam masalah ini jangan. Ketika suami mengajak, mungkin maksudnya
bukan mau-mau amat, tetapi dalam rangka terapi mungkin ya mereka itu. Ya. Daripada keluar bayar kalau di terapi pijat sejam 250.000 ya. Dan ini istri gratis. Nah, seperti itu. Dan mereka terapi kesehatan mereka. Jadi ya. Jadi dari berbagai sisi adalah bermanfaat dan itu adalah rezeki. Ya. Kemudian apalagi yang dikatakan marozak tanah itu, yang dikatakan rezeki itu janibna syaitan marozak tanah. Jauhkanlah setan dari apa-apa yang kau dirizkikan. Yang pertama tadi apa? Anak. Yang kedua, jima itu sendiri. Yang ketiga, istri itu sendiri. Aduh, masa lupa kalau istri. Istri itu adalah rizki gitu. Jadi jauhkanlah setan dari apa yang telah kau beri rizkikan. Ini syarah ringkas mengenai doa yang dalam rangka perlindungan, doa perlindungan sebelum anak itu lahir, ya. Mendoakan pasangan kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan persetubuhan. Pertanyaannya, siapa yang membaca itu? Siapa yang membaca itu? Suami atau istri? Sebagian ulama mengatakan dua-duanya karena Allahumma janibna katanya. Namun Al-Imam Bukhari membuat bab tentang hadis ini adalah bab apa-apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki ketika mendatangi istrinya. Berarti siapa yang mengucapkannya? Adalah suami. Menurut Imam Bukhari berdasarkan judul babnya. Lantas apa peran istri? Peran istri mengingatkan. Doa heula, gitu ya. Doa heula, jangan gurung-gus. Gitu. Ya. Nah, kemudian faidahnya lam yadurruhu syaitanun abada di dalam halaman 17 di sini. Syaitan tidak akan memadorotkannya abadan selama-lamanya. Para ulama berikhtilaf tentang ta'yin ad-darar. Doror itu gimana sih? Yang dimaksud madorot itu tidak akan memadorotkan itu apa sih? Lam yadurruhu syaitanun abadan itu. Yang pertama, annahu la yusallitu alaihi syaiton min ajli barokati tasmiyah. Bahwasanya yang pertama, setan tidak menguasainya dikarenakan barokah tasmiyah, barokah bismillah itu. Tidak menguasai. Ya. Anak itu ketika lahir, kalaupun nakal, nggak nakal-nakal amat gitu. Ya. Pinternya ya jangan nakal ya. Pinternya itu nggak sehingga orang mengatakan, budak eta mah jiga setan. Saking nakalnya eta teh. Nah, berarti apa? Dikuasai oleh setan. Yang kedua, annahu lam yusri'uhu syaitan atau yusarri'uhu syaitan. Bahwasanya setan tidak akan menyurup kepadanya. Ya. Budak orang itu kadang kesurupan lagi kan seperti itu ya. Sering kemasukan gitu ya. Anak itu nangis di malam-malam dengan tangisan yang tidak keluar air matanya, teriak kan seperti itu. Ya, dan nggak bisa diapa-apain. Diganti popoknya udah, dikasih nenen udah dan sebagainya, tapi terus saya gogorowokan. Yang ketiga, anna syaitan lam yadurruhu fi badanihi. Bahwasanya setan tidak akan memudaratkannya pada badannya. Ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh setan. Ya. Sakit badannya dari setan, bukan dari angin, masuk angin, bukan. Pusingnya dari setan, bukan pusing dari sesuatu yang menimpa ke kepalanya, ya. Tidak akan memudaratkan badannya. Yang keempat, ama Ibnu Daqiqir fayaqul, maka dia mengatakan yahtamilu an la yadurruhu fi dinihi aidan.
Mungkin juga bahwasanya setan itu tidak akan memadorotkan pada agamanya juga. Apa memadorotkan agamanya itu? Menjadikan anak itu digoda untuk kafir, murtad. Digoda untuk mengucapkan suatu kata-kata yang itu adalah mengandung kata-kata kekafiran. Melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu merupakan kekafiran, kan gitu. Fayaqulu Dawudi, maka Dawudi mengatakan makna lam yadurahu ay la yuftinuhu an dinihi ilal kufri, bahwasanya tidak memfitnahnya, menggodanya, ya, mencelakakannya dari agamanya ilal kufri, kepada kekufuran. Walaisal muradu ismatuhu anil maksiati, bukan maksudnya bahwasanya menjaganya dari kemaksiatan, artinya terjaga tidak berbuat maksiat. Mungkin seorang itu bermaksiat, namanya juga manusia, maksiat, tapi kemudian tobat. Mungkin maksiat yang lain, kemudian tobat, maksiat lain, kemudian tobat, tapi di akhirnya tetap meninggal dalam keadaan muslim. Wal maksudu, dikatakan annallaha yahfadhu hadzal mauluda min masyi syaitan wa adahu bi barakati hadza dzikril ladzi arsyada ilaihi nabiyyu. Maksudnya bahwasanya Allah menjaga yang dilahirkan tersebut dari gangguan setan dan juga ya, gangguan setan dengan keberkahan zikir tersebut yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bimbingkan kepadanya. Ini adalah faidah dari doa Allahumma jannibna syaitan, dan ini adalah masuk dalam rangkaian masih parenting, pengasuhan dari mulai ini.